Siapkan pikiran kita. Mari kita sebelum memulai doa fajar kita arahkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini yang luar biasa. Engkau mempersatukan setiap kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya doa fajar ini bukanlah sekedar ibadah biasa, kebaktian biasa yang kami lalui. Tapi melalui doa fajar ini kami yakin dan percaya Kau bisa memenuhi hati setiap kami. Kau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, memenuhi setiap yang kami perlukan, yang kami butuhkan ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bertahtalah dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Dia yang kuatkan kita. Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian kita ini dengan sepenuh hati kita. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan Tuhan mengalir pagi hari ini. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu ya Tuhan. Hanya dekat-Mu, Itu kerinduan setiap kami ya Tuhan. itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan
Tuhan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Beberapa hari ini Tuhan dengan jelas menyampaikan kepada saya, pagi hari ini Dia rindu mendengar setiap keluh kesah kita, setiap doa kita. Tuhan menyampaikan Dia ingin mendengar anak-anaknya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, jangan ada satupun yang terluput. Mari kita sampaikan doa kita ke Tuhan. Apa kerinduan kita? Mungkin kerinduan kita dalam tahun ini, mungkin dalam bulan ini, atau mungkin kerinduan jangka panjang kita dalam kehidupan kita, kerinduan kita dalam beberapa tahun lagi. Sampaikanlah kepada Tuhan. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, Dia akan memberikan kelegaan. Apa cita-citamu? Apa kerinduanmu? Naikkanlah, sampaikanlah kepada Tuhan. Dia akan mendengarkan senantiasa. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri perlahan. Sebabmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku Sampaikanlah setiap kerinduan kita. Sampaikan kepada Tuhan apa yang kau perlu, apa kerinduanmu. Biar sambil kita memuji Tuhan, biar namanya dimuliakan. Dia memperhatikan cerita setiap anak-anaknya. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari kita angkat tangan kita tinggi. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sebabmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Dengarkan sembah kami Yesus.
Engkau berkuasa, dengar doa kami ya Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Kudus, ku sembah Kau Yesus. Mari naikkan pujian kita, naikkan sembah kami bersyukur. bagi Sang Raja. Sebab Engkau Tuhan yang setia, sebab Engkau Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami naikkan sembah Yesus, kami dengarkan pujian-pujian kami ya Tuhan. Dengarkan seruan doa anak-Mu ya Tuhan. Dengarkan keluh kesah kami ya Tuhan. yang Tuhan Spirit bertahtalah Tuhan, bertahtalah Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Tuhan berjanji, siapa yang mencari dia akan menemukan. Amin. Bila anak Tuhan mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Kita cari wajahnya, kita cari perkenanannya. Biarlah 2026 tahun perkenanan bukan sekedar moto gereja, bukan sekedar moto khotbah, bukan sekedar moto yang kita dengarkan, tapi menjadi sesuatu yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Menjadi sesuatu yang kita jalani hari ke hari. Biar hari kita berkenan di mata Tuhan. Minggu-minggu yang kita lalui berkenan di mata Tuhan. Bahkan setiap bulan yang kita jalani berkenan kepadanya. Terimalah pujian kami ini ya Tuhan. Oh Tuhan. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau ya Tuhan. kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah
sembah dan puji penuhi tatamu. Segenap sembah dan pujian, Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. mari lebih dalam lagi kita bersekutu di hadapan Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami berdiri ya Tuhan, Berdiri di tengah kami, tinggikan namanya, ditinggikan dan dipuji. mari dengan segenap hati kita katakan, Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah lebih lagi Raja. katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. lebih lagi Bapak Ibu dengan sepenuh hati kita. Sembah dan puji Yes Tuhan, penuhi biar tahtamu dipenuhi oleh puji-pujian anak-anakmu pagi hari ini ya Tuhan. Sembah dan puji Biar tahtamu dipenuhi oleh sembah kami ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah kami ya Tuhan, Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Kami sembah, tata Dia, penuhi kami sembah tata Kau Tuhan. Glory bagimu. Mari kita bebaskan setiap roh kita. Kita bebaskan jiwa kita. Biar semua yang di ruangan ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bertatalah Engkau Roh Kudus. Haleluya. Sebab Engkau sangat baik. Sebab Engkau sangat Roh baik. Kudus. Sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak. Terima glori dari kami. Haleluya. 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 Yesus, dengar puji
kami. Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Bapa-Ku. Biar kuasa-Mu mengalir dalam kami, mengalir di tempat ini. Oh, Yesus, Mari rasakan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Kudus, Dia ada di tengah-tengah setiap kita. ini waktu merupakan, Mari kita minta perkenanan Tuhan. ini Kita waktu minta jamahan Tuhan. ini waktu Pegang tangan setiap kami ya Tuhan. kami Pegang erat setiap tangan kami ya Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Lebih lagi Raja. katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya ya Tuhan. Sungguh Kau Raja yang luar biasa ya Tuhan. Kau yang berkuasa dan bertahta Yes, Tuhan. di atas surga di bumi ini ya Tuhan. Bertahtalah senantiasa atas setiap kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami tetap bersekutu di dalam hati-Mu ya Tuhan, di dalam pelataran-Mu ini ya Tuhan. Yes. Lindungi sertai hati-hati setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Haleluya. Kita menikmati kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Jangan berhenti menyembah Dia. Kita mendengarkan kebenaran sambil di dalam hati kita terus menaikkan pujian sembah kita bagi Tuhan kita.
Beberapa hari ini dengan jelas saya terus-menerus diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan sedang rindu mendengar suara-suara setiap anaknya, sedang rindu mendengar apa kerinduan kita. Mungkin tadi ada di antara kita yang berdoa untuk mungkin pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita. Dan percayalah Bapak Ibu, Tuhan mendengarkan setiap doa kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata di Yohanes 15 ayat yang ke-7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Percayalah Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia mendengarkan setiap doa yang kita naikkan. Jangan ragu, jangan takut, sampaikanlah kerinduanmu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia yang maha tahu apa yang mau kita jalankan. Jangan pernah berjalan sendiri. Biar Tuhan yang menuntun langkah kita ke depan. Tuhan sedang mendengarkan kerinduan-kerinduan kita, baik itu di jangka pendek mungkin Bapak Ibu memiliki kerinduan di bulan ini, di awal tahun ini, atau mungkin memiliki kerinduan di tahun 2026, atau memiliki kerinduan di berbagai masa di dalam kehidupan kita. Sampaikanlah kepada Tuhan. Bagi saya tahun 2026 ini adalah tahun yang sangat penting, tahun yang membawa perubahan Bapak Ibu. Mungkin ini masih awal tahun, tetapi ketika saya memandang ke depan, Tuhan pada tahun 2026 memberikan suatu pekerjaan yang baru, yang secara bidang bagi saya ini adalah sangat baru. Saya tidak pernah menggeluti bidang ini, tetapi dipercayakan oleh Tuhan. Dan selain daripada pekerjaan yang baru, juga di tahun ini saya nantinya akan menyelesaikan kuliah saya S2 di teologia. Saya yakin dan percaya tahun 2026 ini perkenanan Tuhan akan sangat penting Bapak Ibu di dalam kehidupan saya. Saya yakin dan percaya perkenanan Tuhan juga akan sangat penting di dalam kehidupan setiap kita di ruangan ini. Karena alangkah sia-sianya setiap mereka yang berusaha apabila Tuhan tidak berkenan. Apalah guna kita bekerja keras siang dan malam apabila Tuhan tidak berkenan. Mari kita kejar perkenanan Tuhan. Tuhan berkata di Maleaki, "Ujilah aku," kata Tuhan semesta alam. Tidak bisakah Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita? Saya yakin dan percaya Tuhan pasti bisa. Saya yakin dan percaya apapun beban yang kita hadapi pagi hari ini, apapun masalah yang kita hadapi, sesuram apapun masa depan yang kita lihat, seberat apapun beban kita, Alkitab mengatakan ujian dan cobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Apabila pencobaan kita tidak melebihi kekuatan kita, apalagi apabila kita berjalan bersama Tuhan, apabila kita menggunakan kuat kuasa Tuhan, pasti pencobaan-pencobaan itu akan menjadi pencobaan yang biasa. Mari Bapak Ibu, kita sampaikan doa kita pada Tuhan, kerinduan kita, cita-cita kita, apa yang kita inginkan. Haleluya ya Tuhan. Yes Tuhan. Dengar doa setiap kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Dengar keluh kesah aku Tuhan. Haleluya.
Mari kita naikkan doa kita bagi Tuhan. Jangan ada satupun yang tertinggal. Semua pelayan, baik yang di multimedia, pemain keyboard, semuanya naikkan doamu kepada Tuhan. Apa yang kau rindukan, yang kau rindukan di dalam kehidupanmu, yang kau rindukan di dalam keluargamu, yang kau rindukan dalam studimu, dalam pekerjaanmu, sampaikan kepada Tuhan. Dia pasti mendengarkan setiap jeritan anak-anaknya, setiap doa anaknya. Naikkan kepada Tuhan, naikkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, haleluya. Yes, Tuhan. Gloria Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, penuhi kami Tuhan, penuhi ruangan ini. Roh Kudus, ambil alih setiap hati kami. Roh Kudus, penuhilah jiwa kami. Puaskanlah mereka yang haus. Biarkan mereka yang letih, lesu, berbeban berat dilegakan oleh berkat, dilegakan oleh kasih-Mu ya Tuhan, dilegakan oleh perkenanan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami memulai tahun ini di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami memulai tahun ini bersama Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan. Tiap langkah kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Tiap langkah kami Kau yang tuntun ya Bapa. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Engkau yang merindukan pertolongan dari Tuhan, janji dari Tuhan, kita angkat tinggi kedua tangan kita ke surga. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Sekali lagi katakan, ku nantikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu
seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari setiap kita yang menantikan janji Allah, Nantikan janji-Mu ya Tuhan. janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami yakin ya Tuhan, Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari Bapak Ibu katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya tahu yang terbaik ya yang Tuhan. ku yakin Dia Kau sediakan seturut firman-Mu ya Tuhan. seturut kasih-Nya Yes. bagiku, Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. yang ku tahu Engkau sediakan yang terbaik ya Tuhan, melebihi setiap yang kami tahu, melebihi setiap yang kami rindu bagi ya Tuhan. kemuliaan-Nya Kami yakin ya yang Tuhan, ku yakin jalan terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Dia sediakan seturut kasih-Nya Sediakan bagi kami ya Tuhan. Kami berserah ya Tuhan. tahu Yang ku tahu Dia Kau kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan
Ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Amin. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Pada pagi hari ini, mari kita kembali mengingat bahwa perkenanan Tuhan hadir bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan hidup benar dan menjauhi kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita tak akan pernah lepas dari dosa. Tapi apa yang memberikan perbedaan setiap kita, di mana Tuhan berkenan dibandingkan orang yang di luar sana? Apa yang membedakan Daud dari raja-raja lain? Apa yang membedakan Petrus dan Paulus sehingga bisa menjadi rasul yang begitu hebat? Apa yang membedakan Yesus dari setiap orang di luar sana? Yaitu setiap mereka kembali kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan. Setiap kesalahan yang terjadi, setiap masalah, setiap problem yang menghantam setiap kita, jangan menjauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, berpalinglah kepadanya. Mata Tuhan akan tertuju kepada setiap kita apabila kita benar-benar mencari Dia. Permohonan kita pasti ditolong oleh Tuhan apabila kita benar dan kita sungguh-sungguh bersimpu di kaki Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau mengundang setiap kita yang di ruangan ini. Bulan depan kita akan mengadakan doa puasa. Jangan sampai terlewat. Ini adalah momen yang sangat tepat bagi setiap kita untuk kembali merefresh setiap hati kita, untuk mencuci setiap dosa-dosa yang ada, membersihkan hati kita, menyambut Jumat Agung dan Paskah. Bapak, Ibu, jangan ada yang terlewat. Mari kita nanti di bulan depan kita mengikuti doa puasa kita. Kita cari perkenanan Tuhan bersama-sama. Mulai dari hari ini kita mencari perkenanan Tuhan. Kita jauhi hal-hal yang mungkin di hari lalu sering menjegal kita, sering menjadi batu sandungan bagi setiap kita. Pada pagi hari ini, mari kita perlahan ambil langkah, lepaskan itu. Mungkin itu berat bagi setiap kita, tapi percayalah Tuhan menguatkan setiap kita. Lepaskan setiap dosa-dosa yang membelenggu. Biar Tuhan yang menuntun kita jalan demi jalan menuju cita-cita kita. Bapak, Ibu, seorang anak kecil yang memiliki cita-cita untuk di masa dia menjadi dewasa. Seringkali seorang anak-anak memiliki cita-cita. Ada yang ingin menjadi dokter mungkin, ada yang ingin menjadi astronot, menjadi pilot, dan berbagai cita-cita luar biasa. Mungkin setiap kita saat kita masih kecil, masih muda, kita memiliki cita-cita yang luar biasa, cita-cita yang sangat besar. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin kita melihat bahkan di kelas kita bukan yang terpintar. Bahkan mungkin di angkatan kita termasuk yang mungkin hanya menengah saja, biasa-biasa saja, atau mungkin di bawah dari ranking menengah. Dan perlahan cita-cita itu mulai menjadi pertanyaan di dalam hati kita. Apa mungkin kita bisa menjadi dokter?
Apa mungkin kita bisa menjadi astronot? Apa mungkin kita bisa menggapai cita-cita kita apapun itu? Saat kita mulai melihat kenyataan yang bertubi-tubi menyampaikan, kamu tidak bisa. Gak mungkin orang seperti kamu bisa mencapai cita-cita seperti itu. Mungkin orang sekeliling kita, bahkan mungkin keluarga kita, mungkin orang terdekat kita berkata, kamu tidak bisa. Itu bukan kamu. Mungkin itu menjadi beban yang sangat berat bagi setiap kita. Mungkin cita-cita kita, mungkin impian kita yang tadi kita doakan sedang diuji, sedang goyah. Atau mungkin ada resolusi tahun-tahun lalu yang belum tercapai. Dan mungkin di hati kita sudah mulai berkata, sepertinya aku tidak bisa. Ketahuilah Bapak Ibu, hari ini juga Tuhan memberikan kekuatan pada setiap kita. Hari ini juga Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Hari ini juga Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita. Tapi satu saja yang Tuhan minta, tetaplah percaya, tetaplah serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena apa yang dikatakan akan kekhawatiran dan ketakutan itu di Alkitab, Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Di tahun 2015 keluarga kami mengalami suatu situasi yang mengejutkan. Pada waktu itu saya masih ingat benar, itu baru pulang dari gereja. Pada saat itu keluarga masih bertiga, Bapak Gembala dan Bang Jos belum menikah pada waktu itu. Kami sedang berkumpul di kamar seperti biasa, mengobrol dan lain sebagainya. Baru pulang dari gereja, tiba-tiba masuk sebuah telepon dari nomor ayah, nomor papa ya, Pak Jo. Masuk telepon ke nomor saya angkat, dan ternyata bukan Pak Jo yang menelpon. Tapi ditanya pada waktu itu, ini siapa? Saya bilang, ini siapa kok telepon pakai nomor papa? Dikatakanlah, apakah dia tanya dulu ini siapa? Saya sampaikan saya anaknya. Dikatakanlah ini dari rumah sakit. Disampaikan ternyata Pak Jo mengalami kolaps sehingga harus masuk ke beliau harus masuk ke rumah sakit. Dan pada waktu itu kami langsung berangkat. Kebetulan cukup dekat, itu di Ring Road sini saja. Dan pada waktu kami hadir, kondisi Pak Jo sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Pak Jo mengalami kejang-kejang yang sangat hebat. Mungkin kalau kita terbayang kejang-kejang, mungkin Bapak Ibu Saudara membayangkan kejang-kejang itu seperti tertidur lalu badannya bergetar, mungkin agak kejut-kejut sedikit, mungkin itu yang dibayangkan kita. Tapi di hari itu apa yang terjadi dengan Pak Jo jauh melebihi yang pernah kita bayangkan kalau kita mendengar kata kejang-kejang. Pada saat itu kejang-kejangnya sangat hebat, bahkan matanya tidak tertutup, bukan posisi tertidur, tapi mata Pak Jo terbuka sangat lebar dan Pak Jo menjerit-jerit. Betul-betul menjerit dengan sekuat tenaga dan badannya kaku. Tapi kakunya bukan hanya terbaring, beberapa kali
Beberapa kali Pak Jo berusaha sampai mau duduk dan betul-betul teriaknya teriak sekuat tenaga Bapak Ibu sampai itu nyata, itu terjadi sampai bukan hanya beberapa menit saja, itu terus terjadi sampai sangat lama. Dan di rumah sakit yang di tempat menelpon itu memang kurang lengkap, di sana berbagai alat tidak ada, sehingga pada waktu itu orang tua ayah dari Citifani terpaksa harus mengambil keputusan untuk memindahkan Pak Jo ke rumah sakit yang lebih baik. Pada waktu itu dokter yang di rumah sakit ini menghalang-halangi, tidak memberikan izin, tetapi ayah dari Citifani dengan keras memaksakan karena memang kalau dibiarkan itu akan sangat berbahaya. Akhirnya singkat cerita dipindahkanlah Pak Jo ke rumah sakit yang baru saja kemarin saya dan keluarga juga mengunjungi, yaitu Columbia Asia. Dipindahlah ke Columbia Asia. Di sana waktu dicek gula darahnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Biasa gula darah itu 150 ke atas itu sudah tinggi. Kalau sudah menyentuh 200 itu sudah kena diabetes. Pak Jo luar biasa, mencapai 600 lebih Bapak Ibu Saudara. Jadi orang diabetes hanya sepertiganya saja dari Pak Jo pada saat itu. Jadi pada waktu tiba di Columbia Asia, Pak Jo langsung dibius total. Dibius karena memang terus kejang-kejang, terus menjerit-jerit sehingga harus dibius total. Dan setelah dibius total di ruang IGD tidak lama dipindahkan langsung ke ruang ICU. Pada waktu itu, pada malam itu tentunya keluarga, termasuk keluarga Citif juga pada saat itu ada juga, Bu Lili juga ada, mama dari Citif, semuanya ada di rumah sakit. Dan pada waktu itu yang diputuskan untuk tinggal di ruang tunggu untuk mendampingi Pak Jo kan di ruang ICU. Kalau ruang ICU tentunya kita tidak bisa tidur di sana ya, kita tidurnya di ruang tunggu. Itu pada saat itu adalah saya yang akan menginap di ruang tunggu. Pada saat sebelum pulang kami sempat mengobrol dengan orang-orang di sekitar yang tinggal juga di ruang ICU itu. Di sana ternyata udah ada yang 3 minggu, 1 bulan tak kunjung sadar keluarganya. Dan pada waktu itu karena saya yang akan tinggal di sana, akhirnya saya dengan Pak Gem pulang untuk mengambil barang-barang yang saya perlukan untuk tinggal ke sana. Pada waktu itu Bapak Ibu, saya punya 1001 alasan, 1001 situasi untuk khawatir dan takut. Tapi saya ingat persis waktu masuk ke dalam mobil perjalanan pulang, keluar dari parkiran rumah sakit, Pak Gem berbicara, kok aneh ya? Muncul kata-kata itu dari Pak Gem, kok aneh ya? Saya bertanya, kenapa? Apanya yang aneh? Kenapa kok rasanya di hati ini tenang? Kok gak khawatir? Pada waktu itu kebetulan saya merasa kayak klik. Saya juga merasa di saat perjalanan di mobil perjalanan pulang dengan Pak Gem, iya, saya juga tidak merasa takut, tidak merasa khawatir. Kenapa? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, pada saat itu di mobil itu juga ada Tuhan Yesus yang menyertai saya dan Pak Gem pada saat itu, menguatkan setiap kami. Kami saat itu sangat tahu persis bahwa apa yang terjadi ini adalah ujian yang akan berlalu, yang akan selesai, dan kami tidak akan kehilangan ayah kami tercinta. Bapak Ibu Saudara, saat itu situasi tentunya sangat mendukung untuk menjadi khawatir dan takut. Kalau Bapak Ibu Saudara pasti kita pernah mendengar namanya anak mami, anak papi. Mungkin kita sering mendengar ledekan seperti itu. Atau mungkin dulu kita pernah meledek orang atau kita yang diledek seperti itu. Mungkin itu sering menjadi ledekan. Tapi bagi saya pribadi
Kalau saya dibilang anak papi, saya itu bangga waktu masih kecil. Karena bagi saya itu Pak Jo ini adalah role model yang dari kecil saya bayangkan, bisa nggak ya saya jadi kayak Pak Jo kalau udah besar nanti. Jadi pada waktu itu, singkat ceritanya, waktu saya sudah kembali ke rumah sakit dan menjaga beliau. Jadi hari demi hari, pada waktu itu saya masih sekolah ya. Jadi saya agak bolak-balik, kalau saya lagi sekolah kan gantian, ada yang jaga yang lain. Saya setelah itu kembali saya lagi, dan kebetulan waktu banyak teman-teman pelayanan pada waktu itu, pendeta-pendeta visit untuk menguatkan, menghibur, dan tentunya mereka datang menghibur, menguatkan saya. Tapi pada waktu itu saya sangat tenang, saya sangat santai, saya bisa tersenyum, saya bahkan bisa mengeluarkan candaan-candaan sampai para pelayan Tuhan ini bingung dan heran, berkata, kok bisa santai kali? Padahal saya paham waktu mereka datang, mereka berekspektasi saya akan sangat down dan saya akan sangat khawatir. Karena memang dari dulu saya sudah banyak orang yang memandang saya ini anak papi. Nah, jadi dulu waktu masih kecil juga saya itu kalau dibilang mirip ya sama papa, mirip banget. Wih, saya seneng Bapak Ibu. Dibilang fotokopinya papa, wih seneng kali. Kenapa? Karena Pak Jo ganteng, iya enggak? Iya, pasti semua tahu ya, Pak Jo ganteng, tinggi, besar. Jadi waktu masih kecil itu saya seneng, oh berarti saya ganteng kayak papa. Wah. Jadi saya senang. Nah, jadi waktu teman-teman pelayan ke situ menghibur saya itu, saya bisa bercanda, bisa berbagai hal, mereka heran. Itu saya yakin dan percaya Bapak Ibu, karena pada saat itu saya sejalan dengan Tuhan. Saya memahami apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan, dan saya percaya Tuhan berkenan kepada Pak Jo, dan akan ada hari depan yang lebih cerah lagi. Dan singkat cerita, berjalan di ICU, kita mendengar berminggu-minggu, berbulan-bulan di sekeliling kami, tapi kami terus berdoa. Bahkan ada beberapa pendeta yang memasukkan ke grup Pak Jo didoakan di gereja-gereja seluruh Indonesia, mendoakan. Dan singkat cerita, seperti Tuhan Yesus yang dikubur selama 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam juga Pak Jo sadarkan diri, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Pada waktu itu saya ingat persis, ayah dari Citi Fani lagi datang, sekeluarga semua datang, keluarga Citif datang, dan beliau ayah dari Citif almarhum masuk ke ruang ICU. Kalau kami keluarga biasa kan sudah sering ke ruang ICU ya. Jadi ke ruang ICU kadang sendiri aja, gak harus bareng-bareng. Waktu itu hanya ayah Citif saja yang masuk, papa dari Citif, Pak Charles masuk. Dan kami ngobrol-ngobrol aja di ruang tunggu, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba kembali berlari. Pak Charles kembali dengan berlari, bilang, Pak Jo bangun, katanya. Dan waktu mendengar Pak Jo bangun, setiap kami langsung bergegas ke ruang ICU. Dan Bapak Ibu,
baru kali itu saya merasakan sebahagia itu, seindah itu melihat ayah saya bisa bangun dari tidur. Selama ini bertahun-tahun, mungkin dah ribuan kali, mungkin puluhan ribu pun mungkin bisa sampai saya melihat ayah saya bangun tidur, sudah biasa. Tapi di hari itu ketika saya melihat Pak Jo bangun, kondisinya Pak Jo di ruang ICU bukan sembarangan, semuanya sangat banyak ya. Di mulut masuk selang sebesar ini Bapak Ibu. Dan semua organ-organ di tubuh Pak Jo pada waktu itu sudah sampai sempat 80% dibuat tidak bekerja dan semuanya dipegang oleh alat. Bahkan dokter berkata, ini kalau sembuh pasti ada efek samping. Kejangnya sudah terlalu lama, sudah berjam-jam. Pasti akan ada kelainan, akan ada kekurangan. Itu yang disampaikan dokter. Tapi waktu Pak Jo bangun, pindah ke ruangan rawat inap biasa, dan hari ke sehari berjalan, bahkan sampai hari ini, saya yakin dan percaya bukan dokter yang menyembuhkan Pak Jo, tapi Tuhan yang mentahirkan, yang menyembuhkan dengan sempurna bagi Pak Jo. Bahkan dokter yang berkata pasti ada efek samping, pasti akan ada efek kepada otak, tapi saya yakin dan percaya boleh diadu. Kalau tanya jawab pasti Pak Jo paling jago, saya yakin dan percaya. Kalau kuis-kuis, saya yakin dan percaya banyak yang kalah kalau melawan Pak Jo. Kenapa saya menceritakan kesaksian ini? Karena Bapak Ibu, ujian pasti berjalan terus. Pak Jo melalui 3 hari yang berat itu, apakah setelah itu 10 tahun kemudian, bahkan memasuki 11 tahun sekarang, gak ada lagi permasalahan bagi Pak Jo? Tetap terus berjalan permasalahan. Begitu juga setiap kita. Mungkin kita sedang mengalami permasalahan saat ini, mungkin kita sedang mengalami hal yang berat. Tapi jangan khawatir, Tuhan yang memegang setiap kita, Tuhan yang menyertai setiap kita. Kita tinggal percaya saja kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan yang ku harapkan, karena ia akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku paham
akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi kita katakan, Daku takkan hari esok, tapi setiap langkah kami kuat ya Tuhan. Namun langkahku tegak, Bukan dunia yang kami harapkan ya Tuhan. yang ku harap, Kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. karena Oh, tiada setiap kami gelisah ya Tuhan. oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Kami berjalan bersamamu ya Tuhan. Yes Tuhan. serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan semenjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu saja katakan, Banyak hal tak ku pahami mungkin pencobaan yang sedang kita hadapi akan membuat kita bertanya, menjelang. kenapa ya Tuhan? Kenapa harus aku ya Tuhan? Kenapa harus kami ya Tuhan? Bagiku kini Tapi percayalah Bapak Ibu, tangan Tuhan setiap ujian itu hadir yang pegang. untuk memberikan kita kekuatan. Banyak Setiap ujian itu hadir untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan kita, membuat kita lebih lagi merasakan kasih Tuhan yang berlimpah. masa menjelang, Laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan sang karya, tapi terang yang membiarkan anaknya jatuh dari sang karya untuk mengajarkan setiap mereka bisa terbang lebih tinggi. Setiap ujian itu hadir memberikan kekuatan bagi setiap kita. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini
tangan Tuhan yang pegang. Efesus 6 ayat 18 berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajak kita melalui Efesus ini untuk terus berjaga-jaga di dalam roh kita, untuk terus berdoa tanpa putus-putusnya. Kita sering menghadiri ibadah seperti doa fajar pagi hari ini, seperti doa malam di hari Rabu, mungkin ibadah di hari Minggu. Kita menghadiri setiap ibadah, tapi mungkin sepulang dari ibadah doa kita mungkin terputus. Mungkin ibadah kita terputus setelah di hari Minggu kita beribadah. Mungkin di hari Rabu apabila kita datang ke doa malam baru tersambung lagi ibadah kita. Mungkin baru tersambung lagi di hari Minggu selanjutnya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Jangan terputus-putus doamu. Jangan terputus-putus ibadahmu. Jangan biarkan persekutuan kita dengan Tuhan hanya di sini saja. Ini memang rumah Tuhan. Tapi ingat, rumah Tuhan yang sejati adalah setiap kita, hati kita, roh kita, jiwa kita. Mari kita bawa pulang Bapak Ibu. Saat teduh yang indah di pagi hari ini, kita bawa pulang. Kita jadikan rumah kita rumah ibadah. Kita jadikan mobil kita tempat beribadah. Kita jadikan sepeda motor kita tempat beribadah. Kita tetap memuji Tuhan. Kita nyanyikan puji-pujian saat kita berkendara. Kita nyanyikan puji-pujian di rumah kita. Jangan terputus-putus. Tuhan mengingatkan, tidak pernah Alkitab menyatakan berdoalah sekali-sekali saja. Tuhan menyatakan jangan putus-putus. Mari kita bawa pulang ibadah ini. Kita bawa pulang persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan kita hanya bersaat teduh saat kita bersama-sama. Saat di FA saja. Saat ada Bapak Gembala. Saat ada Bapak Pembina. Saat ada teman-teman saudara-saudari kita seiman. Baru kita bersaat teduh. Saat terindah sebenarnya Bapak Ibu. Saat kita bisa face to face. Satu dengan Tuhan. Saat itulah kita bisa lebih intim bersama dengan Tuhan. Yang berkeluarga, milikilah mezbah keluarga. Tapi jangan lupa, selain dari mezbah keluarga, tetap milikilah mezbah pribadi. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan pribadi. Memang tertulis di Alkitab, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Tetapi keselamatan tidak bisa numpang Bapak Ibu. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa numpang. Kita bisa berkata, Pak Gem, Pak Jo, titip doa ya, tolong doakan saya. Ya, kita bisa titip doa. Tapi sesungguhnya kita juga punya kuasa itu. Kita juga punya hak sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Bawa pulang dan bawa pulang. Saat teduh bersama dengan Tuhan, nikmati. Saat kita sedang sendiri, saat kita sedang bersama-sama keluarga kecil, nikmatilah kehadiran Tuhan. Akan sangat indah kalau kita bisa di kamar kita memuji Tuhan sampai menangis, sampai tertawa. Saya menikmati segalanya bersama dengan Tuhan. Seorang orang tua dan anak, saat terindah adalah saat berduaan. Saat hanya berdua, mungkin hal yang dilakukan simple. Mungkin hanya sekedar makan bersama di meja makan. Tapi bagi seorang anak itu akan jadi memori yang tak terlupakan. Mungkin sang ayah mengajari
cara makan yang mungkin unik. Seperti mungkin Bapak Ibu yang kenal dekat dengan saya, teman-teman pasti tahu banyak makanan-makanan yang saya suka itu unik. Mungkin beberapa dari itu diajarkan oleh ayah saya. Itu menjadi memori yang saya ingat dengan jelas. Kenapa? Karena itu adalah hubungan pribadi saya dengan ayah saya. Hubungan itu tidak bisa saya titipkan ke Bang Jos, abang kandung saya. Bang Jos, tolong ya deket sama papa. Tolong ya dengan bapak kita titipkan. Tolong ya kamu jalan-jalan. Mungkin seperti Pak Gem mau mendekati Lionel, tapi yang diajak jalan-jalan si Jaden. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Setiap kita harus punya hubungan seperti itu juga dengan Tuhan. Tidak bisa kita titipkan, Pak Jo tolong ya, Pak Jo kan rajin bermesbah doa, tolong doakan saya. Itu bisa, Pak Jo pasti doakan. Tapi alangkah indahnya kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan kita. Satu pesan terakhir dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan sedang memegang tangan kanan kita. Dengan tangan kanannya. Saat Tuhan memegang tangan kita, Tuhan bukan sekedar memegang tangan kita ya Bapak Ibu, tapi dikatakan Tuhan memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya. Mungkin kita bisa berpikir bagaimana memegang tangan kanan dengan tangan kanan. Tuhan memegang tangan kanan, tangan kita bukan sekedar digandeng Bapak Ibu, tapi kita dirangkul oleh Tuhan, dipegangnya tangan kita, dan dibawanya kita ke jalan yang terbaik yang telah Dia sediakan. Dia merangkul kita dengan dekat. Dan itulah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nikmatilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Kau yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak berjalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Lebih dalam lagi kita katakan, saat ku sendiri. Jadikan lagu ini saat teduh kita, persekutuan kita yang pribadi dengan Tuhan. Memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. yang Setiap hati kami, memperhatikanku setiap beban anak-anakmu pagi hari ini Tuhan. Saat ku Hanya Engkau yang bisa menilik hati terdalam setiap kami ya Tuhan. Ku percaya Kami
percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Mari kita angkat tangan kita. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegang, Lihatlah tangan yang terangkat ini. selalu menuntutku. Kami tak mau lagi jalan sendiri dengan kekuatan kami ya Tuhan. Kami mau jalan dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami perlu kasih-Mu ya Tuhan. Kami perlukan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami perlu tuntunan tangan-Mu ya Tuhan. Akhir hidupku, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai Lebih lagi katakan tangannya yang kuat. Kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan-Mu ya Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari dengan sepenuh hati kita. Tangan kuat yang Sepenuh hati kita. memegangku, selalu menuntutku. Ku
kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih di mana kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, melalui doa fajar ini Tuhan, kami boleh kembali Kau kuatkan. Tubuh jiwa roh kami kembali Kau segarkan ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh duduk bersimpul di bawah kaki-Mu. Kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya tanpa campur tangan-Mu kami tak mampu berdiri seperti saat ini kami ada ya Tuhan. Kami bersyukur kami betul-betul menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami berserah semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini memiliki pergumulan, permasalahan masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang pemilik hidup kami Tuhan. Engkau turun tangan menjamah kami semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, Engkau rindu memberkati kami ya Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Kami yang selama ini mengalami ketakutan, baik dalam masalah ekonomi kami, masalah kesehatan kami, masalah apapun kehidupan keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau selama ini kami sudah berjalan di atas air Tuhan, karena pertolongan-Mu, kami percaya Tuhan, kami tidak akan ragu lagi Tuhan. Amin. Kami akan terus berjalan sampai kepadamu ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan mujizat-mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, buat pagi yang indah saat ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, Engkau baik, sungguh baik. Kami bersyukur ibadah doa fajar ini Tuhan boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami arahkan hati dan wajah kami ke sorga Tuhan. Biarlah Engkau melihat kami semuanya satu persatu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, disertai cinta kasih dari anaknya tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, yang akan menyertai, memimpin, membimbing, memberkati kita semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati.